Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama saya sendiri yaitu Alfia Dinda Maulidia, nomor stambuk C301-20001. Kemudian rekan saya Nur Ayuni Mulyadi, nomor stambuk C301-20003. Kemudian rekan saya Nigusti Ayu Widari, nomor stambuk C301-20010. Kemudian ada Vira Finanda, nomor stambuk C301-20012. Kemudian ada Zulhijjah, nomor stambuk C301-20013. Dan ada Apriyavana, nomor stambuk C301-20029. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai mekanisme perdagangan sekuritas. Nah, pertama saya bahas yaitu pengertian dari sekuritas dan pasar sekuritas. Nah, sekuritas di sini yaitu suatu bukti yang diberikan kepada perorangan atau badan atas kepemilikan modal. Bentuknya adalah surat berharga yang bisa diperjualbelikan. Artinya sekuritas ini adalah bukti adanya kepemilikan saham dalam suatu perusahaan publik. Tapi untuk di negara kita itu biasanya seringkali diklaim memiliki makna yang sama dengan perusahaan sekuritas. Jadi, kita tidak bisa langsung membeli saham pada perusahaan publik yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia tanpa adanya perusahaan sekuritas. Untuk itu, perusahaan sekuritas menjadi pihak antara investor dan perusahaan yang melakukan kegiatan jual beli saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, contohnya itu kayak jaminan skrip, kupon, sertifikat deposito, saham, hipotek, dan obligasi. Jadi saham itu juga termasuk ke dalam jenis sekuritas. Nah, kemudian ada pasar sekuritas yang didefinisikan sebagai pertemuan antara penjual dan pembeli terhadap surat berharga atau aset keuangan lain jenis tertentu dengan tujuan untuk dialokasikan terhadap sumber ekonomi lainnya. Antara penjual dan pembeli akan menetapkan harga yang telah disepakati. Nah, perusahaan sekuritas ini juga perusahaannya telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengawas pasar modal. Next. Kemudian berdasarkan data yang ditarik dari situs resmi KSEI atau Kustodian Sentra Efek Indonesia, tercatat ada 108 perusahaan efek yang sudah memperoleh izin resmi dari pihak OJK. Nah, KSEI ini adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien. Beberapa di antara contoh itu ada Indo Premier Sekuritas, ada Mira Aset Sekuritas Indonesia, Dana Reksa Sekuritas, BNI Sekuritas. Jadi itu hanya sebagian dari perusahaan sekuritas yang terdaftar di OJK. Masih banyak lagi perusahaan sekuritas lainnya yang mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri. Nah, pihak-pihak apa saja yang terlibat dalam perusahaan sekuritas? Nih, salah satu itu ada broker atau pialang yang akan melakukan kegiatan jual beli saham antara pihak klien dan pembeli saham. Pihak broker ini tidak hanya menjadi perantara dalam transaksi dan tidak memiliki tugas dalam membeli serta menjual saham investor secara langsung. Nah, yang selanjutnya yaitu aktivitas usaha yang dilakukan perusahaan sekuritas. Yang pertama, yaitu perantara perdagangan efek atau broker-dealer. Sebagai perantara perdagangan efek, perusahaan sekuritas bertanggung jawab pada dua hal. Yang pertama adalah pelaksana kegiatan jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau orang lain. Dan yang kedua adalah pelaksanaan jual beli saham dan obligasi yang dilakukan melalui bursa efek atau di luar bursa efek. Yang kedua yaitu penjamin emisi efek atau underwriter. Tugas penjamin emisi efek adalah membantu calon emiten untuk melaksanakan penawaran umum saham atau IPO dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli efek yang tidak terjual. Next. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sekuritas. Yang pertama, utang. Sekuritas utang adalah bukti kepemilikan utang yang berupa surat berharga
yang tergantung dari tenggat waktu jatuh tempo pembayarannya atau ciri-ciri lain. Jenis sekuritas ini biasanya meliputi obligasi pemerintah dan obligasi, sertifikat deposito, dan sekuritas yang dijaminkan. Yang kedua yaitu ekuitas. Sekuritas jenis ini merupakan kepemilikan oleh pemegang saham pada suatu entitas, misalnya di perusahaan, dan yang diperoleh dalam bentuk saham dan mencakup saham biasa dan saham preferen. Next. Selanjutnya itu sekuritas yang diperdagangkan di BI. Yang pertama saham preferen. Saham preferen yaitu saham yang pemegangnya mempunyai hak lebih dibandingkan dengan hak pemilik saham biasa. Yang kedua yaitu saham biasa. Saham biasa merupakan surat berharga yang menyatakan kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu surat utang atau obligasi. Sekuritas lainnya yang diperdagangkan di pasar modal adalah obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan. Instrumen ini berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga kepada pemilik obligasi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Sebagai obligasi bisa diterbitkan oleh perusahaan maupun pemerintah atau negara. Yang keempat yaitu obligasi konversi. Obligasi konversi yaitu obligasi surat utang yang memungkinkan seseorang sebagai pemegang surat utang untuk mengkonversinya menjadi saham di perusahaan penerbit obligasi. Yang kelima yaitu reksadana. Reksadana adalah wadah dana masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dibandingkan dengan saham, reksadana memiliki risiko yang lebih rendah karena telah diatur oleh manajer investasi. Reksadana memiliki fungsi meningkatkan peran pemodal lokal dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Yang keenam yaitu waran. Waran merupakan sebuah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli lembar saham pada harga yang telah ditentukan atau harga eksekusi. Yang terakhir yaitu bukti right atau right issue, yaitu dokumen tentang hak istimewa untuk memesan efek pada harga yang ditetapkan selama sebuah periode waktu tertentu. Berikut adalah jam perdagangan pasar saham. Jam perdagangan pasar reguler itu mulai dari hari Senin sampai Jumat, yang sesi pertamanya mulai dari pukul 9 sampai 11.30, dan sesi kedua mulai dari pukul 13 sampai 14.49. Lalu ada jam perdagangan pasar tunai, itu dimulai dari hari Senin sampai Jumat, dengan mulai dari pukul 9 sampai pukul 11.30. Lalu ada jam perdagangan pasar negosiasi mulai dari hari Senin sampai Jumat, yang sesi pertamanya mulai dari pukul 9 sampai 11.30 dan sesi keduanya mulai dari pukul 13.30 sampai 15.15. Untuk pasar reguler memakai sesi pra-opening, pra-closing, dan pasca-closing yang dilaksanakan pada setiap hari bursa dengan jadwal sebagai berikut. Next. Nah, ini ada 3 segmen pasar. Yang pertama ada pasar reguler, itu waktu penyelesaian transaksinya hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi bursa. Kemudian ada pasar tunai yang waktu penyelesaian transaksinya hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa. Lalu ada pasar negosiasi yang dimana waktu penyelesaian transaksinya berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa jual dengan anggota bursa beli. Next. Kemudian ini adalah mekanisme perdagangan saham. Yang pertama, menjadi nasabah di perusahaan efek. Pada bagian ini, seseorang yang akan menjadi investor harus membuka rekening pada saat salah satu broker atau perusahaan efek. Setelah resmi terdaftar menjadi nasabah, maka ia dapat melakukan kegiatan transaksi. Yang kedua, order dari nasabah. Pada tahap ini, order dapat dilakukan secara langsung, yakni investor datang ke kantor broker. Selain itu, order juga bisa disampaikan melalui sarana komunikasi, seperti telepon atau sarana komunikasi lainnya. Yang ketiga, diteruskan oleh floor trader.
Setiap order yang masuk ke broker akan diteruskan ke petugas broker yang berada di lantai bursa atau yang sering disebut dengan floor trader. Tahap keempat, masukkan order ke Judge. Floor trader akan memasukkan semua order yang diterimanya ke dalam sistem komputer Judge. Di lantai bursa terdapat ratusan terminal Judge yang menjadi sarana entry order dari nasabah. Seluruh order yang masuk ke sistem Judge dapat dipantau, baik oleh floor trader, petugas di kantor broker, maupun investor. Yang kelima, transaksi terjadi atau match. Pada tahap ini, order yang dimasukkan ke sistem Judge bertemu dengan harga yang sesuai dan tercatat di sistem Judge sebagai transaksi yang telah terjadi. Ini artinya, sebuah order beli atau jual telah bertemu dengan harga yang cocok. Pada tahap ini, pihak floor trader atau petugas di kantor broker akan memberikan informasi kepada investor. Tujuannya adalah untuk memberitahukan bahwa order yang disampaikan telah terpenuhi. Keenam, penyelesaian transaksi atau settlement. Nah, semua transaksi yang terjadi di sistem Judge selanjutnya dikirim ke komputer yang ada di lembaga clearing atau penjamin dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian transaksi untuk memasuki tahapan penyelesaian transaksi. Next. Ini adalah perusahaan sekuritas terbaik dengan fee trading yang murah. Itu biaya trading murah. Fee trading terbagi menjadi dua, yaitu biaya saat membeli saham dan biaya saat menjual saham. Artinya, apapun transaksi kita di pasar modal akan dikenakan biaya. Rata-rata broker saham mengenakan free trading pembelian antara 0,1 hingga 0,3% dan untuk penjualan 0,2 hingga 0,4%. Next. Berikut adalah daftar broker saham terbaik yang menawarkan fee termurah. Yang pertama, perusahaan Henry Sekuritas Online Trading dengan nilai beli yaitu 0,18 dan dijual dengan nilai 0,28. Selanjutnya, perusahaan Beni Sekuritas dengan nilai beli 0,15 dan dijual dengan nilai 0,25. Yang ketiga yaitu Mira Aset Sekuritas Indonesia dengan nilai beli 0,15 dan nilai jual 0,25. Selanjutnya, IPOT dengan nilai beli 0,19 dan nilai jual 0,29. Yang selanjutnya adalah perusahaan Philips Sekuritas Indonesia dengan nilai beli 0,20 dan dijual dengan nilai 0,30. Dan yang terakhir adalah perusahaan MNC Sekuritas dengan nilai beli 0,19 dan dijual dengan nilai 0,29. Tips memilih saham yang baik berdasarkan analisis fundamental. Yang pertama yaitu memiliki kapitalisasi pasar lebih besar dari 500 miliar. Yang kedua, emiten yang memiliki model bisnis yang jelas dan baik. Dan yang ketiga, perusahaan konsisten dalam meningkatkan laba atau saham dari kuartal ke kuartal. Yang keempat, perusahaan tidak memiliki utang yang lebih besar dari debit equity ratio atau DER. Yang kelima, saham menjadi market leader. Yang keenam, price earning ratio atau PER rata-rata tidak jauh berbeda. Next. Kemudian analisis teknikal. Kalau analisis fundamental cenderung lebih pada analisis faktor-faktor mendasar, analisis teknikal justru menekankan pada penggunaan data historis mengenai perubahan harga saham, volume perdagangan, dan indikator pasar lainnya. Analisis teknikal adalah cara menganalisis harga saham perangkat statistik seperti grafik historis, harga, dan rumus matematis. Analisis teknikal dilakukan agar investor bisa melihat kondisi pasar saat ini berdasarkan historis harga di masa lalu, sekaligus memberikan gambaran atau proyeksi tentang pergerakan harga saham di masa yang akan datang. Analisa teknikal sama-sama berguna bagi seorang investor jangka panjang atau trader. Bagi investor, analisa teknikal membantu menentukan kapan saat yang pas untuk melakukan pembelian saham. Sementara bagi trader, analisa teknikal cocok sebagai acuan dalam menentukan
menekankan saham-saham yang berpotensi cuan dalam jangka pendek, karena sifatnya yang teknis dengan pergerakan yang lebih cepat. Analisa teknikal lebih banyak digunakan oleh trader. Hal ini berbeda dengan analisa fundamental yang banyak dipakai oleh investor jangka panjang. Analisa saham teknikal punya peran dalam menunjukkan chart harga saham, tren yang terjadi, support dan resisten, hingga waktu yang tepat untuk melakukan jual beli. Next. Kemudian, tips memilih saham yang baik berdasarkan analisis teknikal. Yang pertama yaitu memilih saham dengan arah chart dominan lebih besar 45 derajat. Yang kedua, tidak membeli saham yang 80% sideways. Yang ketiga, hanya memilih saham yang memiliki tingkat volatilitas yang tinggi dan secara liquid diperdagangkan setiap hari. Yang keempat, pilih perusahaan yang memiliki jumlah saham beredar di pasar cukup banyak. Ini mengindikasikan bahwa floating share kepemilikan emiten tidak lebih dari 40%. Yang kelima, memiliki jumlah lot yang cukup banyak sehingga harga saham tersebut tidak mudah dipermainkan. Selanjutnya, bear market dan bull market. Bear market adalah sebuah situasi di mana pasar mengalami penurunan harga secara berkepanjangan. Bear market ini terjadi apabila harga saham mengalami penurunan sebesar 20% setelah bertahan dengan harga tertinggi selama kurang lebih 1 tahun. Nah, penyebab dari bear market ini sangatlah bervariasi, namun secara umum terjadinya bear market ini disebabkan oleh kelesuan ekonomi. Ekonomi yang lesu atau sedang lemah seringkali ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat pendapatan yang rendah, serta merosotnya laba perusahaan. Tidak hanya itu, adanya intervensi dari pemerintah dalam perekonomian juga dapat memicu terjadinya bear market. Misalnya saja kenaikan tarif pajak, sedangkan bull market merupakan sebuah kondisi di mana pasar mengalami peningkatan stabil dalam harga saham. Selanjutnya, berinvestasi selama bear market. Yang pertama, tetap tenang. Menurut Buchner Insider, yang perlu dilakukan investor selama berkegiatan di bear market adalah untuk tetap tenang, karena biasanya dalam masa-masa seperti ini, investor akan tergiur untuk menjual seluruh aset mereka dengan harga murah. Maka dari itu, jangan sampai saham terjual hanya karena rasa panik dan perencanaan yang tidak matang. Yang kedua, yaitu periksa nilai saham yang masih dijual. Selama bear market berlangsung, strategis yang sebenarnya ampuh bagi para investor adalah untuk membeli saham dari perusahaan-perusahaan besar. Dalam kondisi seperti ini, biasanya perusahaan besar akan memasuki masa depresi dan menjual saham mereka dengan harga yang rendah. Nah, maka dari itu kita disarankan untuk membeli saham dari perusahaan-perusahaan seperti ini yang kelak saat masa-masa bull market hadir, investor akan merasakan dampak baiknya saat harga saham kembali melonjak tinggi. Dan yang ketiga yaitu diversifikasi portofolio investasi, yang dimana menurut laman NerdWallet, yang perlu dilakukan investor saham adalah masa bear market, yaitu untuk memiliki diversifikasi portofolio, di mana strategis ini bisa digunakan kapanpun, akan tetapi dapat menjadi lebih efektif selama investor dapat mengurangi risiko merugikan dari beberapa saham yang tidak mengalami penurunan harga. Selanjutnya, bagaimana memilih sekuritas yang baik. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah setoran awal atau deposit awal. Nah, perusahaan sekuritas ini memiliki aturan masing-masing untuk menentukan nilai setoran awal ini. Sebaiknya kita memilih perusahaan sekuritas yang memiliki nilai setoran awal lebih kecil. Dengan begitu, modal yang kita butuhkan juga menjadi lebih sedikit. Selain setoran awal, perusahaan sekuritas juga membebaskan biaya transaksi kepada para investor masih dengan tujuan yang sama, yaitu menekankan modal. Sebaiknya kita memilih perusahaan sekuritas yang menetapkan biaya transaksi lebih kecil. Dan yang ketiga yaitu memiliki analis yang mumpuni, yang dimana hal ini sangat penting untuk menentukan keberhasilan kita akan menjadi investor. Jika perusahaan sekuritas yang kita pilih memiliki analisis yang terkenal dan profesional, maka kualitas tidak diragukan lagi. Dan poin yang keempat,
yaitu mendukung transaksi secara online, di mana perusahaan sekuritas ini saat ini dituntut untuk mendukung proses transaksi secara online. Mengingat zaman yang sudah canggih, transaksi dengan perusahaan sekuritas juga seharusnya bisa dilakukan di mana saja melalui komputer atau smartphone. Dan proses yang kelima yaitu proses buka rekening tidak ribet, di mana perusahaan sekuritas yang baik tidak akan membebankan penggunaannya dengan proses pembukaan rekening yang rumit. Dan yang keenam, menyediakan fasilitas margin trading. Margin trading ini sama halnya dengan pinjaman dana yang diberikan oleh pihak bank. Namun pinjaman dana di perusahaan sekuritas hanya bisa dipakai untuk membeli saham. Sebaliknya kita memilih perusahaan sekuritas yang menyediakan fasilitas tersebut supaya kita bisa membeli saham yang lebih besar lagi. Dan yang ketujuh yaitu terdaftar dan bebas dari catatan buruk. Dan hal yang terakhir yang tidak boleh dilupakan ketika kita memilih perusahaan sekuritas adalah memastikan legalitasnya. Pastikan bahwa perusahaan tersebut sudah terdaftar secara resmi. Selain itu, perusahaan juga tidak memiliki catatan yang buruk. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.